Bagian 3. Bian terbangun saat mendengar bunyi alarm di ponselnya. Ia berusaha membuka kelopak mata yang terasa berat. Semalam ia pulang sangat larut. Bosnya tiba-tiba memberikan hitungan proyek yang baru dan harus diselesaikan malam itu juga. Laki-laki itu tidak punya pilihan selain lembur. Pekerjaannya sebagai engineer di perusahaan kontraktor begitu menyita dan tidak kenal waktu. Bahkan saat akhir pekan pun harus masuk, tetapi ia berusaha menjalani semua prosesnya. Ia yakin suatu saat bisa menduduki jabatan manajer di perusahaan itu. Bian meraih ponsel dan mematikan alarm. Pelan, ia bangkit duduk dan bergeming. Kepalanya terasa berat akibat kurang tidur. Tidak lama kemudian, ia bangkit menuju kamar mandi, melakukan rutinitasnya setiap hari. Ia biasa berangkat kerja pukul 6 pagi, kalau tidak mau terkena macet di jalan. Setelah memakai pakaian kerja, Bian keluar dan menuruni tangga. Ia menyapu pandangan. Tidak ada siapa-siapa. Sudah beberapa hari ini rumah terasa sunyi. Tari tidak kelihatan batang hidungnya. Ketika ia berangkat ke kantor, istrinya itu masih berada di kamarnya. Saat pulang juga sama. Terasa ada yang lain. Biasanya setiap hari ia selalu melihat Tari, walau hanya sebentar. Tetapi sekarang tidak sama sekali. Ia mendesah pelan. Bukan urusannya. Terserah istrinya itu mau melakukan apa. Malah bagus, ia tidak harus melihat wajah Tari, mengingat ia masih menyalahkan istrinya itu atas semua yang terjadi. Bian masih ingat dengan jelas ketika suatu hari, Mama memintanya menemui anak dari sahabat lamanya. Awalnya ia menolak karena sudah memiliki Sarah, perempuan yang ia cintai. Mama tetap memaksa. Akhirnya Bian setuju, tetapi hanya untuk berkenalan. Ia melakukan itu untuk membuat mamanya senang. Sudah 1 tahun terakhir, Mama harus bolak-balik ke rumah sakit. Diagnosa dokter menyatakan ada benjolan di payudara sebelah kanan, dan Mama harus melakukan operasi pengangkatan payudara, serta menjalani kemoterapi sesudahnya. Bian sangat dekat dengan Mama. Ia sedih sekaligus takut saat tahu penyakit mamanya. Takut kalau umur Mama tidak panjang. Ia berjanji akan melakukan apa saja kalau Mama sembuh. Sialnya, setelah sembuh, Mama malah menjodohkannya dengan perempuan lain. Bian menolak dijodohkan, tetapi Mama kekeh. Bahkan kesehatan mamanya sempat menurun. Sedih dan stres karena ia menolak dijodohkan. Akhirnya ia mengalah walau hatinya menolak. Ia setuju menikah dengan Tari, hanya demi mamanya. Sekarang ia hanya perlu bertahan selama 1 tahun untuk kemudian bercerai dengan Tari dan menikah dengan Sarah. Di dalam kamar, Tari mendengar suara pintu dibuka kemudian ditutup kembali. Setelahnya terdengar suara mobil. Ia meraih kerudung lalu membuka pintu dan melongok, melihat apakah benar Bian sudah pergi. Tidak ada siapa-siapa. Tari bernafas lega. Ia kembali masuk ke kamar dan membawa laptopnya ke meja makan, tempat ia biasa bekerja. Hampir 1 minggu ini ia mengikuti kesepakatan yang tertulis dan mengurus urusannya sendiri. Sebenarnya, ia tidak harus melakukan apapun karena ada Bu Darmi yang mengurus semuanya. Wanita parubaya itu biasa datang pukul 8 pagi dan pulang saat pekerjaan selesai, biasanya setelah zuhur. Tari berusaha melupakan masalah dengan suaminya dan mulai fokus mengurus pekerjaan. Sebulan ini banyak yang tertunda akibat suasana hatinya sedang buruk. Siapa lagi penyebabnya kalau bukan Bian? Ia membuka WhatsApp web di laptop. Pagi ini ada jadwal mengisi materi di grup Queen Sandwich. Sudah 4 tahun Tari memulai usahanya sendiri. Berawal dari iseng untuk sekedar menambah uang saku saat kuliah, sampai akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Tari punya rekanan yang memproduksi frozen sandwich dan ia memasarkannya secara online. Hari ini ia sudah memiliki ratusan reseller di seluruh Indonesia. Semua dibangun dengan kerja keras dari hati. Ia memiliki komunitas bisnis dan mentor yang membimbing agar usahanya terus bertumbuh. Kerugian puluhan bahkan ratusan juta pernah ia alami, tetapi tidak pernah membuatnya putus asa. Ia yakin semua jerih payah akan terbayar suatu hari nanti. Dan sekarang ia telah memetik hasil, walau belum berpuas diri. Tari melihat ada pesan WA dari Ami. Cepat ia mengarahkan kursor dan mengklik nama sahabatnya itu. Gue udah deket. Cepat Tari membalas. Oke, langsung masuk aja, pintu gak dikunci. 10 menit kemudian, pintu depan terbuka dan muncul wajah Ami dengan kerudung marunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Mi, seru Tari masih di meja makan.
"Hai, suami lo mana?" Tanya Ami basa-basi seraya duduk di hadapan sahabatnya. Ia meletakkan tas di meja. "Udah berangkat kerja. Lo udah sarapan?" Ami menggeleng. "Belum. Lo bikin apa?" "Nggak bikin apa-apa." "Elah, tahu gitu gue beli nasi uduk di depan," keluh Ami. Tari tertawa pelan. "Ntar gue minta beliin sama Bu Darmi aja ya. Sebentar lagi juga dia datang." "Alhamdulillah." "Jam berapa sih acaranya?" tanya Tari. Rencananya mereka akan mengikuti pelatihan marketing online yang diadakan salah satu komunitas bisnis. "Jam 9. Cepet siap-siap, lumayan jauh tempatnya." "Iya bentar, gue lagi siapin file untuk ngisi materi di grup." Tari mencari file di folder. "Eh, gimana tanggapan suami lo setelah dicuekin selama 1 minggu?" tanya Ami ingin tahu. "Biasa aja," jawab Tari masih fokus ke laptop. "Beneran?" Tari mengangguk. "Dasar, emang gak punya perasaan." Tari tertawa pelan. "Kok malah lo yang kesel?" "Saran gue nih, bikin dia menderita karena udah nyuakin lo selama ini." Tari menautkan alis seraya menatap sahabatnya itu. "Dan bagaimana cara membuatnya menderita?" Ami mengetuk-ngetukkan telunjuk di dagu, berpikir, "Mungkin lo harus cari laki-laki lain, biar dia cemburu." Tari mendorong pelan pipi sahabatnya itu. Gila, mereka tertawa kecil. Tari tidak mungkin melakukannya. Sebagai istri, ia tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Walau suaminya sudah melanggar batasan yang satu itu, bukan berarti ia akan melakukan dosa yang sama. Gerakan Tari di ponsel berhenti saat mendengar ketukan di pintu kamar. Apakah ia tidak salah dengar? Ketukan itu kembali terdengar. Tari meraih kerudung di petiduran dan beranjak menuju pintu. Ia membuka sedikit. Tampak suaminya berdiri di sana. "Ya?" tanya Tari heran. "Ada perlu apa Bian dengannya?" Bian menatap istrinya. Tari selalu menggunakan kerudung saat di rumah. Belum pernah sekalipun ia melihatnya tanpa kerudung. Istrinya itu juga selalu memakai pakaian penutup aurat, seperti saat ini. "Bisa bicara sebentar?" pinta Bian. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, ia tidak mungkin meminta seperti itu. "Boleh," sahut Tari. Ia keluar kamar, mengikuti suaminya ke meja makan dan duduk di sana. "Kenapa?" selidik Tari. Tidak biasanya akhir pekan seperti ini suaminya ada di rumah. Biasanya Bian selalu keluar. "Papa mengundang makan malam di restoran," beritahu Bian. "Malam ini." "Malam ini?" suruh Tari kaget. "Ya, kenapa? Kamu ada acara?" Enggak sih, tapi kok mendadak?" Sebenarnya tidak mendadak. Papa sudah memberitahu Bian jauh-jauh hari. Tetapi ia merasa tidak penting untuk memberitahu istrinya. "Jadi bisa?" Bian meminta kepastian. Tari mengangguk. "Insya Allah bisa." Bian bernapas lega. "Kamu punya baju formal?" "Baju formal? Maksudnya?" "Untuk acara resmi. Selain baju yang biasa kamu pakai sehari-hari." "Baju pesta? Gamis gitu?" "Bukan baju pesta. Gamis boleh juga. Atau baju lain yang cocok untuk makan di hotel bintang 5. "Kita mau makan di hotel bintang 5?" ulang Tari kaget. "Iya, hari ini ulang tahun Papa. Kita akan merayakan dengan makan malam di hotel." "Papa ulang tahun? Kok kamu gak ngasih tahu?" protes Tari. Bagaimana mungkin Bian bisa lupa memberitahu hal sepenting ini padanya? "Ini aku lagi ngasih tahu," balas Bian kesal. "Iya, tapi aku belum nyiapin kado. Nanti kita cari sebelum ke sana." Tari berdecak kesal. Suaminya itu selalu saja bisa mengelak. "Aku lihat dulu apa ada baju yang bisa aku pakai di lemari. Kalau tidak ada kita beli aja," saran Bian. Tari melihat jam dinding. Baru pukul 10 pagi, masih sempat mencari baju di mall. "Sebaiknya kita cari baju baru aja. Aku ragu punya pakaian yang pantas untuk dikenakan. Sekalian cari kado untuk Papa." "Oke, aku siap-siap dulu. 15 menit lagi kita berangkat." "Oke." 15 menit kemudian, mereka sudah berada di mobil menuju mall terdekat. Bian melirik Tari dan menilai penampilan istrinya. Apakah Tari tidak punya pakaian lain selain tunik dan kulot? Wajah istrinya juga polos, tanpa riasan. Hanya sedikit rona pink di bibirnya. Beda dengan Sarah yang selalu tampil memukau. Tari menoleh ke arah Bian dan menangkap laki-laki itu sedang memperhatikannya. "Kenapa?" tanyanya. "Enggak." Bian kembali fokus ke jalan raya. Tari memperhatikan penampilan suaminya. Celana jeans biru gelap dan kaos polo marun ditambah kacamata hitam. Keren. Kalau saja suaminya itu lebih sering tersenyum, ia mungkin akan lebih menyukainya. 40 menit kemudian mereka sudah berada di mall.
Tari berjalan sambil memperhatikan toko yang berjajar, mencari butik baju muslim. Bian mengikutinya di belakang. Bahasa tubuh keduanya tidak mencerminkan pasangan suami istri yang baru menikah. Setelah menemukan yang dicari, Tari masuk ke butik bertuliskan Mamiya Hijab. "Ada yang bisa dibantu, Kak?" tanya pramuniaga sopan. "Mau cari baju untuk acara resmi," ujar Tari. "Gamis, Kak?" "Boleh. Sebelah sini, Kak." Pramuniaga mengarahkan Tari ke bagian dalam. Setelah melihat beberapa pakaian, pilihan Tari jatuh pada gamis hijau lembut berbahan sifon yang halus melambai. Modelnya simpel dan tidak banyak hiasan. Setelahnya, ia mencari kerudung motif yang senada. "Ini aja, Mbak." Tari menyerahkan pilihannya. "Baik, apa mau dikasih lihat ke suaminya dulu, Kak?" tanya pramuniaga seraya menunjuk Bian yang sibuk dengan ponselnya di depan butik. Tari tersenyum. "Nggak usah, suami saya setuju kok." "Baik, Kak." Tidak lama, Tari keluar butik dengan menenteng belanjaan. "Sudah?" Bian melihat istrinya keluar butik. "Sudah." "Oke, sekarang kita cari kado untuk papa." "Jam berapa berangkat nanti?" Tari meletakkan belanjaan di meja makan. Mereka baru saja tiba di rumah. "Habis maghrib." "Oke." Tari mengambil belanjaan, hendak menuju kamar. "Tari," panggil Bian. "Ada yang perlu kita bicarakan." Tari menghentikan gerakannya dan mengernyit heran. "Apalagi?" "Bisa duduk sebentar?" pinta Bian. Tari menurunkan belanjaan dari meja, kemudian duduk. "Mengenai acara nanti malam," jelas Bian. "Selain Mama, Papa, dan Kinan, mungkin ada keluarga lain yang hadir." Tari mengangguk. Ia sudah mengenal Kinan, adik suaminya, jadi tidak masalah. Tetapi kalau keluarga yang lain, ia tidak kenal. Bian berdeham. "Jadi, mungkin kita harus sedikit bersandiwara di depan mereka." Tari menautkan alisnya tidak paham. "Bersandiwara seperti apa?" "Kita harus terlihat seperti pasangan yang bahagia," ungkap Bian. "Aku tidak ingin ada yang tahu tentang kondisi pernikahan kita yang sebenarnya." Tari tertegun. Ia mulai paham sekarang. Mereka memang tidak terlihat seperti pasangan yang bahagia. "Oke, aku harus bagaimana?" "Well, mungkin berjalan berdampingan, berpegangan tangan, saling tersenyum," usul Bian. Berpegangan tangan? Terakhir kali ia menyentuh suaminya itu ketika tukar cincin. "Oke," sahut Tari tidak yakin. "Mungkin kita perlu sedikit latihan, supaya tidak canggung nanti." "Latihan?" "Iya, latihan." Bian beranjak berdiri dan menghampiri Tari. Tari mendongak menatap Bian yang berdiri di dekatnya. Bian mengulurkan tangan. Hanya pegangan tangan. Ia menarik kedua sudut bibirnya ke atas membentuk senyuman. Tari menyambut tangan suaminya. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, ia merasakan kehangatan menyelubunginya. Ia menatap wajah Bian. "Ya Tuhan, mudah-mudahan ia bisa melewati malam ini tanpa kejadian memalukan." Dadanya berdebar pelan.